kenapa waktu itu Romo memilih untuk menjadi seorang pastor? Dulu waktu sekolah ini Romo kan manusia biasa, laki-laki. Wah, ini kalau laki-laki ya. Baik, ini tantangan yang tadi saya kira mau ngomong ya, ketika ternyata ditanya juga ya. Baik, silakan. Ini laki-laki tampan dari Keva ini juga. Kalau kami ini ya BPJS ya, Barisan Pria Jomblo Sejati. Itu arti profan, tapi kalau arti rohani ya Barisan Pengikut Yesus yang setia. Kalau Bapak Jo itu adalah BPJS juga, Barisan Pria Jujur dan Setia. Jalan-jalan ke Kolhua, jalan berdua-dua. Jadilah satu, janganlah dua. Jagalah hati, jangan mendua. Oke, siap. Luar biasa sekali. Sorry Bapak Mama Bersaudara semua. Jadi sebelum kita lanjut video pasir oto dengan Romo kesayangan Bapak Mama Bersaudara semua, Romo Dus Bone. Jadi kita mau kasih tahu kalau beta baru saja dapat kiriman paket dari Scarlett. Ini ada produk terbaru nih dari Scarlett nih. Itu ada Brightly Ever After Serum dan Glow-Thickening Serum, Bapak Mama Bersaudara semua. Jadi ini adalah produk terbaru dari Scarlett, ada Glow-Thickening Serum. Itu fungsinya untuk mencerahkan kulit wajah, guys. Jadi Bapak Mama Bersaudara semua yang ingin wajahnya putih bersih atau lebih terang dari yang sekarang, bisa pakai dua produk ini, Bapak Mama Bersaudara semua. Jadi saya mau kasih tahu cara pakainya, Bapak Mama Bersaudara semua. Ini setelah kau cuci muka dengan Scarlett Facial Wash, jadi kita baru cuci muka itu atau langsung saja pakai ini Brightly Ever After Serum. Yang pertama Brightly Ever After Serum, cara pakainya gampang sekali untuk memperoleh semua. Itu bisa langsung, ini ada kayak pipet begitu, karet-karet. Jadi kalau sudah ada isi di dalam, tinggal taruh di muka, situ gosok saja. Oke, kalau surata lanjut pakai yang Glow-Thickening Serum supaya hasil lebih maksimal, Bapak Mama Bersaudara semua. Cara pakainya juga gampang, sama kita tadi juga. Itu juga ada kayak pipet begini, karet, tinggal pencet. Ada di sini, taruh. Oke. Kalau serata, tinggal kita lanjutkan pakai krim siang, karena ini siang ketemu pasir oto siang karena malam gelap. Oke Bapak Mama Bersaudara semua, kenapa beta pakai Scarlett? Ada banyak yang tanya kenapa pakai Scarlett. Itu karena produk-produk dari Scarlett semuanya sudah lulus uji dari Badan POM dan semuanya tanpa menggunakan merkuri, dan yang pastinya aman untuk semua tipe kulit wajah, dan pastinya aman buat ibu hamil, ibu menyusui, dan apalagi untuk laki-laki pastinya lebih aman lagi. Jadi Bapak Mama Bersaudara semua, kakak adik dok, tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan Scarlett Brightly Ever
After Serum dan Scarlet Brightening Serum. Jadi kemarin-kemarin ada yang tanya gimana dong bisa beli ini produk-produk dari Scarlet. Jadi sekarang Pak Mama, Pak Saudara semua sonde usah bingung karena linknya sudah ada di bawah, dan follow IG dari Scarlet Whitening juga ada di bawah semua. Dibuka deskripsi jangan pemalas. Oke, atau lanjut Pasiar Oto dengan Romodus. Gas. Halo Pak Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas terus, jangan rem ya. Gas terus, jangan rem. Terima kasih Romodus sudah mau diajak Pasiar Oto di tengah kesibukan. Baru habis misa tadi ke Romo. Baru habis misa, dan yang senang hati saya. Terima. Satu kebanggaan Pasiar Oto bisa menantakan Romodus di sini. Dan ini untuk sekedar informasi Romo, ini di tahun 2022 ini Pasiar Oto ada sesuatu yang agak berbeda dari tahun sebelumnya. Iya, betul Romo. Memang di tahun 2022 harus beda. Iya. Saya coba Romo? Coba sekarang melebarkan sayap ke para tokoh-tokoh agama. Berarti saya orang pertama ya? Orang pertama Romo. Makanya luar biasa ya. Penghargaan sekali bagi saya karena Romodus sebagai orang pertama di konten terbaru dari Pasiar Oto Romo. Namanya juga saya belum, mungkin nanti Romo ada usulan nama buat konten terbaru. Kalau dari saya itu perjalanan iman. Perjalanan iman. Menurut saya itu sudah pas. Itu sudah pas Romo ya. Dan memang itu panggilan ya. Iya, perjalanan iman, perjalanan panggilan. Jadi bukan hanya dari umat Katolik, tapi dari agama-agama lain, tokoh agama lain juga nanti kita akan coba hadirkan. Kita baca cerita di Pasiar Oto di perjalanan iman. Saya bangga juga ya. Hari ini bisa bertemu dengan orang hebat ya. Kakak juga ini memang orang hebat. Saya ikuti kakak punya YouTube selama ini. Terima kasih banyak Romo. Sehingga untuk saudara-saudari yang lagi menonton, jangan lupa komen, like dan juga subscribe. Betul. Untuk orang yang hebat ini. Betul. Kenapa saya katakan orang hebat? Karena dia menghadirkan orang-orang hebat yang selama ini mungkin tidak dikenal, tapi dengan adanya di YouTube mereka menceritakan pengalaman mereka, itu juga menjadi motivasi bagi mereka yang menonton. Betul, amin Romo. Gas terus, gas jangan rem Romo. Oke, ketemu lanjut Romo ya. Oke, silakan. Yang pertama nih Romo, beta apa? Kira-kira mau tanya apa? Saya jadi gugup ya. Beta juga gugup karena ini konten pertama Romo dengan tokoh agama, takut salah bicara. Tidak. Jadi minta maaf kalau pertanyaan-pertanyaannya agak sedikit nakal Romo. Dan Profan juga tidak apa-apa. Siap Romo. Kalau sebelum kita lanjut Romo, ketong kenalan dulu lah ya Romo. Kata orang ya, ignoti nulla fides, tak dikenal maka tak sayang. Betul Romo. Jadi kita kenalan dulu. Jadi waktu dan tempat saya persilakan. Ini formal sekali buat Pasiar Oto sebenarnya. Baik, perkenalkan ya, nama lengkap saya Romo Longinus Bone. Biasa dipanggil Romodus. Kalau sebut Dus tengah mati panggil Us tengah mati panggil tapi saya rohaniwan Katolik ya. Baik Romo. Saya saat ini berkarya di Paroki Santo Francis dari sisi BTN Kolua. Sebagai pastor paroki saya adalah Romo Simon Temelap. Pastor saya bersama dengan Romo Tony Kebesi yang baru saja ditabis kemarin tanggal 18 Desember. Selain di paroki juga ya, kebetulan saya di Komisi Kepemudaan Keuskupan Kupang, dipercaya oleh Uskup Monsignor Petrus Turang. Selain itu juga ya dipercaya juga oleh Uskup untuk di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan mendapatkan SK dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Itu saja perkenalan singkat. Perkenalan singkat ya, nanti kita perkenalan sambil ngobrol sambil kenalan langsung. Baik. Oke Romo. Izin bertanya Romo. Silakan. Takut salah omong juga nih. Saya siap untuk menjawab. Siap Romo. Jadi apa? Yang pertama Romo ya. Baik. Kenapa waktu itu Romo memilih untuk menjadi seorang pastor? Ya, kenapa untuk menjadi seorang pastor ya? Itu pertanyaan ditujukan kepada saya. Tapi sebelum saya menjawab, saya ada satu cerita ya. Oke. Ada seorang anak kecil, dia tinggal di pedalaman, di pedesaan ya. Ketika pastor atau gembala itu datang ke stasi itu, biasanya 1 bulan atau bahkan 2 bulan, 3 bulan baru 1 kali datang ke stasi itu. Dan setiap kali pastor itu datang, biasanya berhenti, istirahat, makan, minum di rumah anak kecil itu. Dan anak kecil itu selalu melihat mamanya selalu sibuk masak yang enak. Lalu anak kecil itu bertanya, kenapa mama setiap kali pastor datang mama selalu masak yang enak?
penasaran terus, kenapa sampai pastor datang itu mama siapkan masak yang enak, makanan yang enak ya. Lalu setiap kali pastor makan, anak kecil selalu berdiri di balik jendela pintu ya, ikut kain pintu dia meloy. Apakah sudah selesai makan? Kalau sudah selesai makan, maka anak itu pasti tanya, mama ada sisa ke belum? Maka mama mengatakan, ya kalau kamu mau makan enak, jadi pastor supaya bisa makan enak. Lalu dalam perjalanan waktu, ketika anak kecil itu duduk di bangku SD kelas 4, dan saat itu mereka persiapkan diri untuk menerima komuni kudus sebagaimana orang Katolik ya. Kelas 4 atau kelas 5 biasanya menerima komuni kudus. Dan hari terakhir saat geladi, saat pulang rumah, anak kecil itu tanya kepada bapaknya, "Bapak, kenapa setiap kali imam mengangkat tubuh dan darah Kristus, itu biasanya orang berdoa, itu doa apa saja?" Bapak itu memeluk anak itu lalu mengatakan, "Anak, ketika imam mengangkat hosti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus. Dan kamu doa minta apa saja, Tuhan pasti akan kabulkan." Dan setiap kali dia merayakan Ekaristi, anak kecil itu selalu berdoa satu kalimat saja, "Tuhan, kalau bisa suatu saat saya juga angkat tubuh dan darah Kristus seperti Romo itu." Dan dalam perjalanan waktu, anak itu dia mulai mendaraskan doa itu setiap kali dia merayakan Ekaristi. Tanpa sadar, 14 tahun kemudian, anak kecil itu doanya dikabulkan. Dan akhirnya dia bisa juga berdiri di depan altar dan mengangkat tubuh dan darah Kristus. Dan anak kecil itu adalah dia yang sementara duduk dan berbicara ini. Begitu Kakak Jom. Anak kecil itu adalah dia yang saat ini berbicara dan Romo Dusbone. Ternyata itu kisah nyata. Kisah nyata ya. Oke, siap. Dan itu pengalaman profan ya. Ketika saya cita-cita menjadi imam karena mau makan enak. Tapi dalam perjalanan waktu ketika masuk seminari baru ternyata ketika mau menjadi imam, setelah menjadi imam, ya tugas kita selain makan enak juga ya harus melayani umat, khususnya mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka-mereka yang susah. Siap. Itulah cita-cita saya. Kenapa harus jadi imam? Ya pertama karena makan enak. Makan enak. Oke. Dan memang sampai saat ini setelah jadi imam, 5 tahun sudah jadi imam ya selalu makan enak ketika kita pergi pelayanan. Betul sekali Romo. Kayak tadi beta jemput Romo, Romo lagi makan enak. Lagi makan enak karena panitia sudah siapkan suguhkan yang terbaik. Oke, siap Romo. Tadi Romo bilang itu cita-cita karena makan enak. Romo, memang sekarang makan enak ya Romo ya. Makan enak ya. Tapi setahu saya kalau masuk seminari dulu tuh Romo pasti ya ada enak dan ada tidak enak juga. Boleh cerita sedikit kalau Romo pengalaman selama masuk seminari sampai seminari tinggi. Tidak salah Romo? Baik, seminari tinggi. Iya Romo. Baik, waktu masuk seminari pertama ternyata apa yang saya cita-citakan itu ternyata tidak seindah yang saya cita-citakan ya. Ternyata masuk sampai seminari makan itu ya berhadapan dengan bubur kacang hijau, mie, daun ubi dan ikan kering dan ikan. Tapi ya itu dari situ saya belajar bahwa memang kita harus bersusah dulu, setelah itu baru kita bisa bersenang-senang kemudian. Dan memang kita harus melewati yang namanya penderitaan baru bisa mencapai yang namanya kebahagiaan. Betul. Kalau boleh tahu kita kembali lagi. Kalau boleh tahu asli mana Romo? Saya ini asal dari Kefa. Oh, dari Kefa. TTO. Tepatnya di mana? Khususnya di Insana, Welolok. Oh, Insana. Kalau sekarang yang lagi dikenal itu adalah TNI, Tuan Akaf Insana. Ada dan stok juga ada stok juga di kamar. Dan saya sejak seminari sampai saat ini masih tetap ada stok. Setiap kali orang datang, tamu datang, saya selalu suguhkan itu. Karena kekasan kita orang Timur itu Okomama, selain itu juga adalah Sopi ya. Sopi TNI. Tuan Akaf Insana. Oke, siap. Boleh ceritakan sedikit Romo? Baik. Terus Romo masuk seminari itu di Seminari Santo Rafael Epui Kupang. Memang saya dari Kuskupan Atambua, tetapi saat itu saya lamar ke Kuskupan Kupang, Seminari Epui yang ada di Kupang sini. Dan dalam perjalanan waktu ya ada suka dukanya. Tetapi untuk menjadi imam itu menurut saya itu gampang. Kenapa saya katakan gampang? Orang lain katakan sulit, tapi saya katakan gampang karena yang penting apa? Kita ikut aturan, tekun belajar, dan juga dibarengi dengan doa. Sebagaimana cita-cita saya awal itu memakan enak, dan doa saya itu ketika setiap orang mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup dan panggilannya, jangan takut, jangan ragu, karena apa yang dia cita-citakan pasti akan tercapai. Bukan hanya jadi imam, tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, ketika kita berbuat
sesuatu selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Karena Yesus sendiri mengatakan, ya, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan marilah kita datang kepadanya untuk memohon kepadanya, pasti cita-cita kita akan tercapai. Dan itu butuh perjuangan. Orang katakan vita es militia, hidup itu butuh perjuangan. Betul. Kalau boleh tahu perjuangan seperti apa dulu waktu yang yang berkesan lah buat Romo selama seminari dulu. Ada boleh cerita tidak? Baik, saya ceritakan sedikit. Iya, baik. Tantangan paling berat adalah tentang intelektual. Kita berhadapan dengan orang dan IPK itu harus mencapai standar itu 3,0. Dan kita berjuang untuk bisa mencapai itu. Kalau memang kurang dari situ, maka otomatis kita akan dikeluarkan. Sehingga intelektual juga itu diperlukan, habis itu kesehatan dan juga kerohanian itu perlu, karena tanpa itu kita tidak bisa ini. Dan untuk menjadi imam itu memang susah gampang, karena butuh perjuangan. Semua itu harus kita ikuti dan juga kita jalankan dengan penuh keyakinan bahwa ketika saya mau jadi imam, saya harus berbuat yang baik dan juga memiliki kemampuan yang cukup. Karena ketika kita jadi imam berhadapan dengan banyak orang dan juga latar belakang juga yang berbeda, ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3 dan juga ada yang prof dan juga ada yang tidak berpendidikan. Tapi bagaimana kita bisa berhadapan dengan semua itu, dan kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga itulah tantangan yang saya hadapi, adalah bagaimana kita berjuang untuk bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Ternyata di situ di seminar itu bukan hanya belajar tentang rohani terus. Ternyata intelektual juga perlu, karena memang kalau intelektual kita, IPK kita tidak mencapai standar, maka kita pasti dikeluarkan. Sehingga kalau memang kita tahu nilai kita tidak mencukupi, kita siap diri sudah untuk gulung tikar. Sehingga siap akhir tahun itu biasanya banyak air mata yang keluar, karena teman-teman kita yang sama-sama pasti harus gugur, harus kembali ke rumah. Dan itu tidak ada ampun kalau nilai tidak cukup. Kalau kepribadian ya masih bisa ini, tapi namanya intelektual itu memang sangat diperhatikan. Selain itu juga kepribadian dan juga ini kesehatan kita. Siap. Ini Romo, kalau kita mau tanya Romo, dulu waktu sekolah ini Romo kan manusia biasa nih. Laki-laki. Wah, ini kalau laki-laki ya. Baik, ini tantangan. Tadi saya tidak mau ngomong ketika ternyata ditanya juga ya. Baik, silakan. Ini laki-laki tampan dari Keva ini juga kita perlu ditanya ini sekali. Baik. Oke, pernah tidak Romo waktu seminari dulu atau waktu sebelum masuk seminari, waktu di sekolah dulu pernah merasakannya namanya cinta monyet begitu sama Romo? Memang manusia itu terlahir karena cinta. Dan dalam cinta juga manusia mengaruhi kehidupan di dunia ini. Dan karena cinta juga kita akan kembali. Tapi selagi masih diberi kesempatan, ya sebagai manusia normal saya juga memiliki rasa itu. Tetapi bagaimana saya memanagenya secara baik supaya tidak sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ya, saya lihat cewek yang cantik, saya juga punya rasa. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi rasa ini, mengolahnya secara baik dan baik, sehingga intelektual yang kita dapatkan itu juga salah satu bagian adalah kita harus pintar untuk bersikap bijak menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi. Salah satunya adalah menghadapi kaum Hawa, yaitu perempuan. Dan itu tantangan bukan hanya saat sebenarnya, tapi sampai saat ini pun itu menjadi tantangan bagi kami seorang pastor. Karena kami sebelum ditabiskan jadi imam, biasanya ada satu tahap, itu adalah selibat. Itu kita bersumpah untuk tidak menikah. Dan itu memang kita harus jaga kesucian itu sampai maut yang memanggil kita. Dan itulah yang harus selalu kita jaga, karena menjadi imam itu memang gampang tetapi sulit untuk mempertahankan imamat. Karena tantangan saat ini adalah cinta itu. Tapi kalau kita memanagenya dengan baik, menghadapinya dengan baik, mengolah diri kita dengan baik, dan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, supaya kalau kita duduk sudah sendiri dan sudah murung-murung dan ngurung diri di kamar, itu pikiran kita mulai jalan. Tapi kalau kita sibuk dengan tugas kita, tetap setia menjalankan tugas kita dengan baik, melayani umat dengan sungguh-sungguh, dan pasti kita akan lolos dari itu.
Dan ketika saya melihat cewek yang satu, apa saya katakan, aduh itu Bunda Maria itu adalah mama saya atau saudari kandung saya. Baik. Itulah tips-tips yang saya lakukan ketika saya berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Oke, siap Romo. Kebetulan Romo tadi singgung soal apa? Selibat tadi. Selibat. Ya. Banyak pertanyaan di luar nih Romo. Kenapa seorang pastor tidak boleh menikah, Romo? Ya, kenapa pastor tidak boleh menikah? Dan itu dari dulu sampai dengan saat ini. Gereja Katolik tetap menjaga itu sampai dengan saat ini. Karena kita, sifat dari gereja Katolik adalah satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus itu tidak menikah. Dan memang kami sebagai para pengikutnya juga harus setia akan panggilan kami untuk tidak menikah. Kalau kita menikah, maka pelayanan kita juga akan terbagi. Kita tidak fokus pada pelayanan kita. Dan kita harus terlibat seperti Kristus, ya, yang ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Fokus pada tugas pelayanan, ya. Dalam hal ini pewartaan firman atau pelayanan sakramen-sakramen. Dan itu memang kita dikhususkan untuk tidak menikah, ya untuk itu, supaya kita fokus pada tugas dan karya pelayanan kita sebagai seorang imam Tuhan. Oke, siap. Ini satu pertanyaan lagi, Romo. Oke, ini pertanyaan nakal. Silakan, nakal juga saya. Selama ini Romo pernah terpikir tidak untuk keluar atau berhenti dari seminari dulu sampai? Kalau dari seminari dulu, waktu tamat seminari saya di luar 1 tahun. Dan saat itu saya merasa bahwa tidak bertahan di luar. Karena apa? Yang selama kurang 4 tahun di dalam saya merasa begitu nyaman. Tapi ketika berada di luar saya merasa seperti tidak nyaman. Tidak nyaman karena selalu ada bersama dengan teman-teman. Tiba-tiba saya sendiri di luar, itu rasanya beda sekali. Sehingga ketika berada di luar saya punya keinginan untuk kembali ke dalam. Sehingga ketika saya melanjutkan perjalanan panggilan saya katakan, Tuhan, kalau memang saya mau dipilih untuk menjadi imam Tuhan, panggillah saya kembali untuk kembali ke jalan panggilan suci ini. Sehingga ketika kembali saya mengatakan saya punya satu tujuan sama, yakni tetap menjadi imam. Karena dengan menjadi imam saya mencintai semua orang lewat pelayanan saya. Dan ternyata apa yang saya cita-citakan bisa tercapai. Dan saat ini selama kurang lebih 6 tahun jadi imam, ya tugas pelayanan saya selalu bergembira, bersukacita dengan jalan panggilan ini. Dan memang perjalanan untuk mencapai imamat itu memang cukup lama, cukup panjang, yakni seminari 4 tahun. Setelah seminari kita lanjut ke, kalau kami yang projo, ke TOR, tahun orientasi rohani itu 1 tahun. Setelah itu kembali ke seminari tinggi kurang lebih 4 tahun. Setelah mendapatkan S1 filsafat, kita menjalankan masa praktek di tahun orientasi pastoral. Itu selama kurang lebih 2 tahun. Dan waktu itu saya praktek di Paroki Santo Yosef Daikoten. Setelah 2 tahun di situ saya kembali ke seminari tinggi untuk melanjutkan teologi selama kurang lebih 2 tahun. Setelah teologi 2 tahun baru ditabiskan jadi diakon. Setelah ditabiskan diakon, saya praktek diakonat di Paroki Santo Fransiskus dari Assisi Kolhua selama kurang lebih 6 bulan. Dan pada tanggal 8 Desember 2015 saya ditabiskan jadi imam. Dan setelah itu saya mendapatkan SK dari uskup, tetap melanjutkan karya di Paroki Santo Fransiskus Assisi sampai dengan saat ini. Sudah 6 tahun saya berkarya di Paroki Santo Fransiskus dari Assisi. Oke, siap Romo. Ini kita pindah ke bahas lain dulu. Oke, silakan. Kemarin saya buka Romo punya Facebook. Lain kita melalui sedikit, Romo. Ada melalui juga. Iya, ada melalui juga. Itu Romo beta lihat pernah upload fotonya lain, terus dengan caption yang sangat panjang. Itu tanggapan Romo tentang kejadian pembunuhan ibu dan anak yang lagi viral sekarang. Ya, terlepas dari seorang imam, sebagai manusia saya merasa prihatin juga dengan kejadian itu. Seorang manusia bisa tega menghabisi atau membunuh orang lain. Karena dalam ajaran kita Katolik, ya,
salah satu dosa yang terberat adalah membunuh, dan kita dilarang untuk membunuh orang, apalagi membunuh dengan cara demikian. Sehingga saya secara pribadi dan juga sebagai seorang imam, saya sangat prihatin dengan peristiwa itu. Sehingga dalam doa-doa saya, bahkan dalam Ekaristi juga, saya selalu intensif untuk Astrid dan juga buah hatinya lain. Dan semoga mereka bisa menjadi malaikat dan juga menggerakkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan itu supaya bisa bertobat dan bisa menyerahkan diri untuk bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Betul. Dan saya juga sebagai imam mengharapkan untuk orang-orang yang berkewajiban untuk menangani itu bisa usut sampai tuntas. Jangan hanya setengah-setengah, tetapi profesional ketika menghadapi peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan saudara Randi, dia sudah menyerahkan diri. Semoga dia juga bisa terbuka untuk bisa, ya kalau memang ada orang-orang lain yang juga terlibat dalam itu, bisa juga ada keterbukaan, kejujuran untuk bisa menyerahkan diri agar diproses secara hukum. Karena memang kita sebagai manusia, Tuhan mengatakan, aku menciptakan manusia menurut gambar dan rupaku. Setiap kelakuan atau kejahatan yang kita lakukan terhadap manusia, entah itu aborsi atau apa, mau buang dimanapun atau mau sembunyi dimanapun, pasti akan ketahuan. Karena jiwa manusia pasti akan tetap mengikuti orang-orang yang melakukan itu. Dan orang-orang yang melakukan pasti tidak akan tenang, karena jiwa setelah badan itu hancur, tapi jiwa itu akan tetap hidup dan dia akan tetap ikut orang yang telah melakukannya. Sehingga Randi, walaupun dia mau lari kemanapun bahkan 2 bulan tidak, tapi suatu ketika juga dia akan kembali untuk melapor karena menyerahkan diri, karena dia tidak akan tenang menjalani hidupnya. Suatu kebohongan pasti akan terbongkar. Kejahatan mau sembunyi sampai kapan pasti akan ketahuan. Karena jiwa manusia itu pasti akan ikuti dia terus. Ini nyawa manusia. Nyawa manusia, bukan nyawa binatang. Itu kita potong ayam saja. Potong ayam saja kita kasihan, apalagi manusia. Betul. Saya potong ayam kita kasihan, tapi kalau sudah digoreng kita sikat. Senang karena sudah menjadi daging tuh. Oke Romo, ini pertanyaan terakhir. Beta tidak mau ganggu Romo punya waktu. Apa sekarang waktu libur atau ini waktu apa? Tidak apa-apa, ini waktu senggang. Ini waktu hari juga tanggal 1, jadi kita libur, tidak apa-apa. Sore baru ada bisa lagi. Oke, makanya itu. Ini pertanyaan terakhir Romo. Bukan pertanyaan sih, ini kita mau minta pesan-pesan dari Romo buat anak-anak muda. Satu pesan untuk orang-orang muda atau anak-anak. Kalau Anda punya cita-cita untuk mau jadi apa saja, jangan lupa menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Apa yang menjadi cita-citamu, entah mau jadi imam, mau jadi suster, mau jadi polisi, mau jadi dokter, itu semua tugas pelayanan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup dan panggilan kita, pasti selalu ada jalan. Karena Tuhan senantiasa menyertai setiap orang yang mengandalkan Dia dalam perjalanan hidup dan panggilannya. Dan saya selalu katakan, sebagai orang Kristen harus menjadi orang-orang yang terberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga saya katakan, jadilah pribadi yang kehadirannya dinantikan dan kepergiannya dirindukan. Karena mencari orang yang baik, orang yang jujur, orang yang setia, orang yang menjadi berkat bagi sesama, ibarat mencari permata di balik timbunan kaca. Tetap semangat untuk Kakak Jo. Channel YouTube Pasiar Oto. Sukses selalu ke depan. Amin Romo. Karena saudara sudah menjadi berkat bagi orang lain, maka berkat Jo akan melimpah untuk Kakak Jo. Amin. Tuhan Terima kasih banyak memberkati Romo. Aduh. Senang sekali nih, ini diberkati langsung dari Romo Dus ini. Aduh. Semoga bisa jadi berkat buat banyak orang ya Romo. Ya Romo. Oke. Sebelum kita akhiri Romo, beta yang setahu beta tuh Romo tuh jago bermain kata-kata, pantun gitu. Ada, kalau bisa Romo kasih satu pantun dulu lah untuk Pasiar Oto ya, Kakak Jo. Kakak Jo ini
sudah menikah kah atau masih Sudah, jomblo? sudah, Oh, Romo. sudah menikah. Ya. Saya pikir masih jomblo. Kalau kami ini ya BPJS ya, Barisan Pria Jomblo Sejati. Itu arti profan, tapi kalau arti rohani ya, Barisan Pengikut Yesus yang setia. Kalau Bapak Jo itu adalah BPJS juga, Barisan Pria Jujur dan Setia. Sehingga satu pesan untuk Kakak Jo dan mereka yang sudah berkeluarga, satu pantun saja. Ini mungkin sudah dengar, tetapi satu pantun untuk kita semua. Siap, Bro. Jalan-jalan ke Kolhua, jalan berdua-dua. Jadilah satu, janganlah dua. Jagalah hati, jangan mendua. Oke, siap. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Romo. Oke, terima kasih. Tuhan Sukses memberkati selalu setia dalam panggilan, Romo. Amin. Kami bantu Kita doa, Romo. tetap saling mendoakan supaya kami juga setia di jalan panggilan. Kakak juga tetap setia Dengan jalan. yang di rumah. Hah? Dengan yang di rumah. Oke. Kita sementara di dalam perjalanan, orang bilang hati-hati di jalan. Tapi kalau sudah di hati, jangan jalan-jalan lagi ya. Oke, yang di hati kapan jalan-jalan? Enak. Kalau sudah di hati, jangan jalan-jalan lagi ya. Oke, Kami baik. juga kalau sudah di jalan panggilan ini, jangan jalan-jalan kemana-mana. Oke, siap. Kalau sudah jatuh cinta dengan Yesus, teruslah mencintanya. Maju terus dengan tak gentar, supaya kemudian jangan mundur dengan gemetar. Apalagi muntaber, mundur tanpa berita. Ada. Oke, terima kasih banyak, Romo. Oke, terima Mohon maaf kasih kalau juga. ada salah-salah kata, tidak ada maksud apa-apa, Romo. Ini murid kita. Saya juga minta maaf, mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi inilah pengalaman singkat saya. Siap, Romo. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga terutama untuk anak-anak, orang muda. Dan jangan takut untuk berjuang. Siapa yang berjuang bersama Tuhan pasti akan mencapai apa yang dia impikan. Amin. Luar biasa sekali, Romo. Oke, Bapak Mama, saudara semua, sekian perjalanan iman kita yang pertama ini dengan Romo Dusbone. Sampai jumpa di perjalanan iman lainnya. Semoga bisa menginspirasi Bapak Mama, saudara dan di rumah. Ambil yang baik, buang yang kurang baik. Romo. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa. Sukses selalu untuk channel YouTube Pasiar Oto. Kakak Terima Jo, kasih banyak, Romo. sukses selalu. Amin. Tuhan memberkati. Bye.